Di tengah persiapan penyerangan menuju pohon kuno Bodhisattva di wilayah tanah sampah kuno, Xiao Yan memperhatikan sosok misterius berbaju hitam bernama Hun Yu. Wajah lembutnya seolah ramah, namun justru menyembunyikan aura berbahaya. Dari penjelasan Sun Er dan Gu Qingyang, terungkap bahwa Hun Yu adalah kandidat kuat penerus kepala klan Hun, seorang yang tidak pernah gagal, didukung oleh garis darah divine, serta sifat bengis di balik senyum ramahnya. Xiao Yan segera menaruh niat membunuh dalam hatinya, sadar bahwa mereka ditakdirkan menjadi musuh. Di sisi lain, ribuan ahli dari berbagai faksi telah berkumpul untuk menghadapi gelombang binatang buas kuno yang menghalangi jalan. Sun Er menjelaskan bahwa mustahil ada satu faksi yang mampu menembus kawanan binatang itu sendirian. Saat itulah Hun Yu maju, mengusulkan aliansi besar tanpa hierarki, di mana semua pihak bersatu menembus Tide binatang. Kata-katanya meyakinkan, diperkuat dukungan Jiu Feng, calon pemimpin suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki mata berwarna-warni dan reputasi mengerikan di kalangan Magical Beast. Perlahan, mayoritas pihak setuju, meski Sun Er memperingatkan bahwa keberhasilan menembus kawanan itu tak lebih dari 10%, selebihnya mereka hanyalah umpan bagi Hun Yu dan Jiu Feng untuk memanfaatkan kekuatan massa. Rencana dimulai. Hun Yu memimpin lompatan ke langit, diikuti gelombang manusia yang membentuk awan hitam raksasa di udara. Kelompok Xiao Yan memilih posisi tengah, menghindari barisan depan yang paling berisiko kehabisan energi lebih dulu. Rombongan terbang dengan kecepatan kilat, menembus jarak puluhan kilometer dalam hitungan menit. Namun, saat mencapai dataran luas, pemandangan mengerikan terbentang di depan mereka. Seluruh permukaan tanah dipenuhi binatang buas kuno yang berdesakan bagaikan lautan darah tanpa ujung. Suara auman dan derap kaki bergemuruh bagai guntur, menutupi langit dengan awan hitam pekat. Xiao Yan tercekat, menyadari bahwa meski ratusan Dou Zun dan Dou Zong berkumpul, mereka tetap tak lebih dari setitik debu di hadapan lautan monster ini. Rasa tegang mencengkeram semua orang, menyadarkan mereka akan beratnya misi yang menanti. Dengan napas dingin yang lolos dari mulutnya, Xiao Yan menatap jauh ke lautan binatang buas. Pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai. Pasukan besar yang dipimpin Hun Yu akhirnya bergerak menyerang pasang binatang buas kuno. Dengan formasi berbentuk panah, Hun Yu dan para ahli Hall of Souls menempati barisan depan. Mereka melancarkan serangan dahsyat, menghancurkan ribuan binatang buas pertama hanya dalam sekejap. Doki meledak seperti badai, dan kelompok besar itu berhasil menerobos jauh ke dalam lautan binatang. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat pula binatang yang muncul. Dari Dou Zong hingga ancaman setara Dou Zun, setiap serangan mulai memperlambat laju aliansi. Teriakan, raungan, dan ledakan bertautan di langit. Darah dan mayat bertebaran, sementara pasukan manusia mulai kewalahan oleh tekanan dari segala arah. Dalam kekacauan, Hun Yu dan pengikutnya perlahan menghilang dari garis depan. Pasukan lain, yang terdorong oleh desakan massa dari belakang, dipaksa maju tanpa bisa mundur. Mereka kehabisan doki, menjadi korban yang dilahap binatang buas satu persatu. Hun Yu jelas menggunakan mereka sebagai umpan untuk membuka jalan, sementara dirinya tetap aman di belakang. Sun Er segera menyadari situasi ini. Ia berbisik pada Xiao Yan bahwa formasi akan segera runtuh, dan jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus bergerak mandiri, mengikuti celah yang dibuka Hun Yu pada saat yang tepat. Xiao Yan mengangguk, matanya dingin menatap pemandangan mayat manusia dan binatang yang berserakan. Saat situasi mencapai puncak genting, seekor binatang buas raksasa berkulit hitam logam muncul, menghancurkan para ahli di depannya menjadi daging cincang dengan satu pukulan. Tepat ketika pasukan tertahan, Hun Yu dan para pengikutnya melompat tinggi, meninggalkan orang-orang lain untuk dimusnahkan sambil menerobos lebih dalam ke garis binatang. Melihat pengkhianatan ini, Xiao Yan mendengus dingin dan segera memberi isyarat pada kelompoknya untuk mengikuti jejak Hun Yu. Bersama Sun Er dan kawan-kawan, ia bergegas maju menembus kekacauan.
Beberapa kelompok lain yang cerdas juga ikut melompat, berusaha memanfaatkan kesempatan sebelum pasukan tersisa dilumat abis. Di belakang mereka, ratusan ahli yang tertinggal terjebak di tengah ombak binatang. Jeritan memilukan memenuhi udara saat tubuh mereka robek dan ditelan tanpa ampun. Kontingen besar yang awalnya ribuan kini menyusut drastis, hanya segelintir yang berhasil mengikuti jalur Hunyu. Di tengah darah, auman, dan kehancuran, Xiao Yan meneguhkan tekadnya. Di balik senyumnya yang ramah, Hunyu hanyalah dalang licik yang mengorbankan banyak nyawa. Namun, demi mencapai tujuan, Xiao Yan tak punya pilihan selain memanfaatkan jalur yang sama, sembari menunggu waktu untuk membalas rencana busuk musuhnya. Kelompok Xiao Yan terus menerobos pasang binatang buas. Di depan mereka, kelompok Hunyu menjaga jarak, tenang karena menghemat doki sejak awal. Di belakang, suku Heaven Demon Phoenix yang dipimpin Jiu Feng juga bertahan, menjaga Feng King Air yang kini sadar setelah sebelumnya dipermalukan Xiao Yan. Xiao Yan menilai situasi, meski banyak binatang buas telah mereka hadapi, belum ada yang lebih kuat dari Dozun Bintang 5. Namun, raungan baru yang mengguncang menunjukkan tekanan kian meningkat. Ia sadar, giliran mereka di garis depan segera tiba. Bersama Gu Qingyang, ia memimpin formasi berbentuk segitiga untuk membuka jalan, sementara yang lain bertugas mendukung. Dengan teriakan lantang, Xiao Yan memanggil api surgawi, membentuk naga api raksasa yang mengamuk, menghancurkan ratusan binatang dalam sekali ayunan. Gu Qingyang melancarkan si Flipping Seal, sementara Sun Er, Kailin, Yun Yun, dan dokter peri kecil menyingkirkan binatang dalam radius 100 meter. Kerja sama erat mereka membuat kelompok ini mampu menembus ribuan kaki ke dalam gelombang tanpa kehilangan ritme. Meski demikian, semakin jauh mereka masuk, semakin tangguh pula binatang yang menghadang. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan dan Gu Qingyang, tiap serangan kini butuh berkali-kali hantaman untuk menjatuhkan seekor. Keringat membasahi dahi, tubuh mereka diguncang kelelahan. Xiao Yan sempat khawatir, bahkan dengan dukungan pil pemulihan, mereka tidak akan sanggup bertahan jika kondisi terus berlanjut. Di tengah tekanan, Sun Er memperingatkan bahwa kelompok Hunyu telah menghilang dari pandangan. Artinya, Hunyu sudah berhasil menerobos ke depan. Xiao Yan pun mendesak semua orang meningkatkan serangan. Dengan semangat baru, naga api Xiao Yan meledak hebat, bahkan menghancurkan Dozun 9 bintang dalam sekali tabrak. Dorongan terakhir itu membuahkan hasil. Tubuh mereka melesat melewati binatang raksasa terakhir, menerobos keluar dari arus gelombang. Saat mendarat, mereka terkejut mendapati keheningan total. Kawanan binatang buas masih meraung-raung di kejauhan, namun anehnya tidak ada satupun yang berani mendekat. Mengangkat kepala, Xiao Yan terpaku oleh pemandangan menakjubkan, sebuah pohon kuno bodhisattva menjulang 10.000 kaki di tengah dataran luas. Udara suci mengalir dari pohon itu, kadang berubah menjadi bayangan misterius yang indah dan penuh aura purba. Hati Xiao Yan berdebar keras. Setelah perjuangan mematikan di tengah lautan binatang, mereka akhirnya tiba di tujuan legendaris, tempat yang mungkin menyimpan peluang besar sekaligus bahaya tak terduga. Kelompok Xiao Yan akhirnya tiba di hadapan pohon kuno bodhisattva, makhluk purba yang selama ini hanya tercatat dalam legenda. Ukurannya menjulang bagaikan pilar langit, cabang-cabangnya bisa menutupi setengah kota, dan dari tubuhnya memancar udara segar bercampur aura misterius yang membuat langit memunculkan fenomena aneh. Namun di balik keagungan itu, jiwa Xiao Yan merasakan kegelisahan samar, seolah ada bahaya besar tersembunyi di balik ketenangan pohon suci tersebut. Xiao Yan segera memimpin kelompoknya mendekat, sadar bahwa klan Hun sudah lebih dulu sampai di sana. Tak lama kemudian, mereka berpapasan langsung dengan Hun Yu, yang sengaja berhenti untuk menunggu pihak lain. Dengan wajah ramah penuh senyum, Hun Yu mengaku ingin menyambut semua orang, namun tak seorang pun percaya. Semua sadar, di balik senyumannya tersembunyi kelicikan yang telah menelan banyak korban dalam gelombang binatang sebelumnya.
Hun Yu lalu memperingatkan bahwa pohon kuno Bodhisattva jauh lebih berbahaya daripada gelombang binatang. Ia mengungkap catatan leluhur Hun yang pernah datang ke pohon ini, seorang ahli Banseng, yang akhirnya hilang tanpa jejak. Artinya, bahkan kekuatan setingkat itu bisa ditelan oleh pohon kuno. Ucapan ini membuat wajah semua orang menegang. Jelas, pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan hati-hati, rombongan besar itu bergerak melintasi dataran rumput menuju pohon. Setiap langkah mendekat, hawa dingin aneh merembes ke tulang mereka. King Lin, dengan mata khususnya, tiba-tiba memperingatkan Xiao Yan bahwa udara segar dari pohon sebenarnya menyembunyikan racun gelap dan emosi negatif seperti milik manusia. Peringatan ini membuat Xiao Yan makin waspada, karena firasatnya tentang bahaya semakin kuat. Akhirnya, mereka sampai cukup dekat untuk melihat inti pohon, sebuah gugus cahaya terang berbentuk seperti jantung energi raksasa yang berdetak perlahan. Seketika semua mata terfokus padanya, dan bisikan takjub menyebutkan nama yang legendaris, Bodhisattva Heart. Objek yang konon bisa membuat orang menembus ke tingkat tertinggi kultivasi. Namun, sebelum siapapun sempat mendekat, tanah bergetar hebat. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva berguncang, lalu menjatuhkan ranting-rantingnya ke tanah. Dari dalamnya, perlahan muncul 5 sosok misterius tanpa ekspresi. Setiap langkah mereka memicu distorsi ruang, dan dari tubuh mereka memancar tekanan menakutkan. Rasa takut langsung menyelimuti semua pihak. Dalam sekejap, mereka menyadari kenyataan mengerikan, kelima sosok itu bukan sembarang penjaga, melainkan 5 elit Banseng yang dipanggil langsung oleh pohon kuno. Aura mereka begitu berat hingga membuat napas tertahan. Wajah kelompok Xiao Yan berubah pucat, bahkan Hun Yu yang biasanya tenang kini menegang. Semua orang sadar, untuk merebut Bodhisattva Heart, mereka bukan hanya harus bersaing satu sama lain, tetapi juga menghadapi kekuatan penjaga yang berada di luar jangkauan mayoritas dari mereka. Saat 5 sosok muncul di depan pohon kuno Bodhisattva, seluruh dataran diliputi rasa ngeri. Mereka adalah 5 elit Banseng, tetapi bukan manusia hidup, melainkan boneka tanpa jiwa yang dikendalikan oleh pohon kuno. Pemandangan ini mengguncang hati semua orang. Bahkan Hun Yu terperangah saat mengenali salah satunya sebagai leluhur Banseng dari klan Hun yang hilang ribuan tahun lalu. Xiao Yan segera menimbang keadaan. Mundur masih mungkin, sebab boneka-boneka itu hanya diam jika mereka tidak melangkah maju. Namun tak seorang pun rela meninggalkan kesempatan merebut Bodhisattva Heart. Maka diputuskan, setiap kelompok akan menghadapi satu boneka. Kelompok Xiao Yan, Hun Yu, dan Jiu Feng masing-masing mengambil satu, sementara 4 kelompok lain membagi 2 sisanya. Meski berbahaya, semua sepakat untuk bertarung. Begitu Xiao Yan maju 3 langkah, salah satu boneka Banseng langsung bergerak. Dengan kecepatan kilat, telapak tangannya menghantam, memecah ruang di depannya. Xiao Yan melawan dengan pilar lava raksasa, tetapi boneka itu hampir tak bergeming. Serangan gabungan dari belasan Douzun hanya memperlambat sedikit gerakannya, membuktikan betapa mengerikan kekuatan Banseng meski hanya sebuah boneka. Pertarungan pun pecah serentak. Hun Yu memimpin klannya melawan leluhur yang telah jadi boneka, berteriak lirih seolah berusaha membebaskan roh sang pendahulu. Jiu Feng juga membawa suku Heaven Demon Phoenix menyerbu dengan doki penuh, sementara 4 kelompok lain bertempur mati-matian melawan 2 boneka tersisa. Dataran itu berguncang oleh tabrakan energi, seakan hendak runtuh. Di pihak Xiao Yan, pertempuran berlangsung sengit. Gu Hua dan Gu Xing mencoba menyerang dari belakang, tetapi kekuatan pantulan boneka membuat keduanya terpental berdarah. Untung ada Sun Er, Gu Qingyang, Kailin, Yun Yun, dan yang lain, sehingga tekanan bisa ditahan. Xiao Yan segera menemukan kelemahan, boneka tanpa kehidupan hanya bisa dihentikan dengan menghancurkan kepalanya. Dengan tubuhnya yang diperkuat King Kong Glass Body, Xiao Yan menghantam kepala boneka hingga retak, meski dirinya sendiri terpukul balik dengan bahu penyok. Tak menyerah,
Ia meneriakkan perintah agar semua fokus menyerang kepala. Serangan besar pun dilancarkan serentak. Great Silent Destruction Finger dari Sun Er, Gu Qingyang, Gu Hua, dan Gu Xing, petir berwarna-warni dari Kailin, serta jurus gabungan lain. Ledakan energi mengguncang langit, retakan di kepala boneka melebar, lalu dengan teriakan terakhir dan hantaman beruntun, kepala itu meledak hingga hancur berkeping-keping. Boneka Banseng pun berhenti bergerak, akhirnya tumbang setelah dihujani serangan tanpa henti. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga. Nafas semua orang terengah, luka berdarah tampak di tubuh mereka, dan keringat bercucuran. Sementara itu, 4 boneka Banseng lainnya masih bertarung sengit di medan yang sama, membuat suasana semakin mencekam. Xiaoyan sadar, ini baru awal, jalan menuju Bodhisattva Heart masih penuh dengan pertempuran hidup dan mati.